Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya kabar baik selalu menyertai kalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, kemarin kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan hewan. Setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui macam-macam perkembangbiakan pada hewan, juga menyebutkan ciri-ciri daripada perkembangbiakan hewan, serta memberikan contoh hewan-hewan sesuai dengan jenis perkembangbiakannya. Untuk lebih jelas, marilah kita bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Bertelur atau dengan bahasa lain ovipar. Yang kedua, melahirkan atau disebut juga vivipar. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur tentunya memiliki ciri, ya. Coba, ada yang tahu nggak kalian cirinya apa? Nah ya, kalau kalian perhatikan, di antaranya cirinya itu adalah tidak memiliki daun telinga. Ciri yang lainnya yaitu di antaranya mengerami telurnya, ya. Jadi hewan-hewan yang berkembang biak dengan bertelur akan mengerami telurnya. Kemudian, apa saja yang termasuk hewan yang berkembang biak dengan bertelur? Banyak ya contohnya. Ayam misalkan ya. Kemudian burung, boleh burung. Ada juga ikan ya, dan banyak lagi yang lain. Dan yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan sama memiliki ciri, ya. Kalau kita ingin mengetahuinya, maka harus melihat dulu ciri-cirinya. Mengetahui dulu ciri-cirinya. Di antaranya apa? Coba. Iya, yaitu yang pertama memiliki daun telinga. Nah, hewan itu memiliki daun telinga, ya. Kemudian yang kedua, coba. Tumbuh rambut di sekujur tubuhnya, ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja hewan itu apa? Menyusui, ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam jenis yang kedua ini, yaitu yang berkembang biak dengan melahirkan. Hewan apa saja? Banyak ya contoh di sekitar kita. Ada kambing, apalagi? Iya, sapi, kerbau, ya. Kemudian mungkin badak, kuda juga, ya. Terus yang sering di rumah kita juga apa? Tikus, ya, sama ya. Itu juga berkembang biak dengan melahirkan. Nah, yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan atau disebut dengan kata lain ovovivipar.
Coba kalau yang termasuk ke golongan ketiga ini punya ciri nggak? Nah, yang termasuk golongan ketiga ini tidak memiliki ciri khusus. Jadi, tidak didefinisikan memiliki ciri khusus ya. Apa saja coba yang masuk ke kelompok ketiga ini? Ya, diantaranya yang pertama mungkin ikan hiu ya, ikan hiu. Terus kuda laut. Nah, kemudian ada juga misalnya hewan yang di sana yang di mana? Sama seperti kuda laut, platypus ya. Sama itu. Bisa bertelur, melahirkan. Contoh platypus gimana, Bu? Ketika sudah menetas dari telurnya, maka langsung menyusui. Nah, itu ya. Jadi ciri-cirinya itu mungkin ketika sedang ini sebelum menetas itu kan telur dulu, tetapi setelah menetas telur itu induknya itu akan menyusui anaknya. Itu yang terjadi pada salah satu contoh yaitu platypus. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain anak-anak, silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku, boleh bertanya, boleh dari internet juga boleh. Sekarang sudah zamannya, silahkan cari. Baik itu ciri-cirinya kalau belum puas, dan juga contoh hewan yang termasuk baik pun ke golongan yang bertelur, melahirkan, atau juga bertelur dan melahirkan. Nah, rupanya itu saja yang Ibu sampaikan. Sekali lagi, perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 jenis. Yang pertama bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan vivipar, yang ketiga ada bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar. Mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.